Perjalanan Arung Palaka dari Tanah Bone ke Pulau Buton. Kisah kemanusiaan ini terjadi dan tercatat dalam sejarah pada masa antara abad ke-16 dan 17. Bermula dari situasi yang kian membahayakan oleh karena terdesak oleh gempuran pasukan gabungan Kesultanan Goa, Kerajaan Wajo, dan Kedatuan Luwu. Setelah mencoba bertahan bersama pengikut-pengikutnya di Bukit Cempalagi, Laten Ritata Arung Palaka Daeng Serang, Datuk Mario Riwau, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 1660 meninggalkan pantai Paletai Libone. Arung Palaka dalam pelayarannya dari Tanah Bone menuju Pulau Buton bersama rombongan berjumlah kurang lebih 400 orang menggunakan beberapa buah perahu pada wakang. Di antara 400 orang yang ikut dalam perjalanan bersejarah itu umumnya adalah orang-orang dari Bone dan Sopeng. Selain itu, terdapat beberapa orang dekat yang juga adalah bangsawan Bugis. Mereka-mereka itu antara lain I Mangkawani Daeng Talele, istrinya sendiri, putri dari Karaeng Patingal Loang, yang tak lain juga adalah ipar dari Sultan Hasanuddin. Arung Bila, Arung Apanang, Arung Belu, Arung Karwangi, Latomparina Arung Patojo, Datu Cita, dan Arung Kaju. Keberangkatan rombongan Arung Palaka meninggalkan pantai Paletai tercium oleh intelijen Goa dan langsung dilaporkan ke Sombauku. Mendengar laporan itu, Karaeng Goa memerintahkan Arung Gatareng untuk menyusulnya. Arung Gatareng berhasil bertemu Laten Ritata atau Undro di tengah laut. Setelah berbicara sejenak, Arung Gatareng lalu membelokkan perahunya dan kembali ke Goa. Sementara Laten Ritata Arung Palaka bersama pengikutnya tetap melanjutkan perjalanan menuju Pulau Buton. Pulau Buton adalah pilihan pertama sekalipun bersifat sementara. Sulit bagi Arung Palaka dan pengikutnya untuk berlayar ke arah barat, sebab ruang samudera di pesisir selatan Pulau Sulawesi itu berada dalam kontrol Kerajaan Goa. Mereka berlayar dari Teluk Bone menyusuri pintu perairan antara daratan Tenggara Sulawesi di Poleang dengan Pulau Kabaena. Seterusnya memasuki kawasan perairan Laut Tiworo, menyusuri pantai Kasih Putih dan Tinanggea. Di sini mereka berhadapan dengan armada laut Kesultanan Buton di bawah kontrol Kerajaan Muna dan Kerajaan Tiworo. Ada alternatif jalur lain, yaitu terus menuju Pulau Tobea dan berbelok menuju ke Labuan Tobelo dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Kulisusu. Namun perairan ini berada dalam kontrol armada Kesultanan Ternate, hingga jalan terbaik adalah kembali menyusuri Selat Muna menuju Selat Buton, meski dengan risiko ditawan oleh armada Muna maupun Tiworo. Arung Palaka yang dekat dengan Karaeng Patingal Loang banyak belajar tentang hukum tata negara kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Olehnya itu, ia paham bahwa Syarana Barata tidak mungkin memberi sanksi hukuman selain langsung menyerahkan dirinya dan rombongan kepada Saraugena Divolio, dalam hal ini Sultan Buton. Setibanya di Buton, Arung Palaka dan rombongan diserahkan kepada Lakina Holimbombo, La Arafani, yang masih terhitung pamannya sendiri. Dalam perjalanan karirnya, La Arafani kelak menjabat Kapitalau dan kemudian menjadi Sapati, terkenal dengan sebutan Sapati Baluwu. Oleh La Arafani, Arung Palaka dan I Mangkawani Daeng Talele diajak ke kediamannya
Selanjutnya dibawa menghadap kepada Sultan Buton yang berkuasa saat itu, bernama Laau, bergelar Sultan Malik Sirullah Oputa Moposuruna Aratana, bertakhta dari tahun 1654 sampai 1664. Sementara rombongan lainnya diberikan tempat untuk beristirahat di sepanjang bantaran sungai di bawah benteng Keraton Buton. Kepada Sri Sultan Buton, Arung Palaka menceritakan kisah penderitaan yang ia alami dan penderitaan rakyat Bugis, sehingga ia harus datang ke Buton untuk meminta perlindungan atau suaka politik. Sri Sultan Buton setelah mendengarkan kisah Arung Palaka dan setelah meminta pertimbangan anggota Sarawolio lainnya, memutuskan untuk memberi perlindungan dan menyerahkan kepada Lakina Holimombo untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang telah diambil. La Arafani sebagai ahli strategi dan diplomasi menyadari bahwa cepat atau lambat Kesultanan Goa akan datang mencari Arung Palaka dan rombongan di Buton. Oleh karena itu, untuk mensiasati dan berjaga-jaga, maka Arung Palaka dan Daeng Talele disembunyikan di bawah tanah, yaitu pada sebuah ceruk atau gua pada tebing curam terletak pada sisi bagian timur benteng Keraton Buton. Gua ini kemudian dinamai Gua Arung Palaka atau Liana Latondu, sebab selama berada di Buton, sebutan Arung Palaka disamarkan dengan nama Latondu. Di tempat itulah Arung Palaka dan Daeng Talele bersembunyi saat terjadinya perundingan antara pihak Kesultanan Buton dan Kesultanan Goa yang datang mencari pangeran dari Sopeng tersebut. Bahkan dalam catatan sejarah, juru runding dari syarat Kesultanan Buton mengucapkan kata-kata diplomasi yang sangat terkenal. Ia berani bersaksi dengan segala konsekuensinya bahwa Arung Palaka, Daeng Serang, Tounru, Datuk Mario Riwawo tidak berada di atas tanah Buton. Dalam perjalanan waktu, untuk menghindari pantauan telik sandi pihak yang mencari Arung Palaka, La Arafani mengusulkan kepada Sri Sultan Buton agar Arung Palaka atau Latondu dan rombongannya ditempatkan di Holimombo. Dengan persetujuan Sultan Buton Malik Sirullah, Arung Palaka diangkat sebagai Lakina Holimombo, sebuah jabatan kepala kadie dalam wilayah Kesultanan Buton, setingkat jabatan Arung di Kerajaan Boni yang terletak di antara bentangan Kecamatan Pasarwajo dan Kecamatan Wabula saat ini. Jabatan yang sebenarnya hanya diberikan pada bangsawan Buton. Jabatan ini diembannya selama 2 tahun, dari tahun 1660 sampai dengan tahun 1662. Kedudukannya sebagai Lakina Holimombo memberikan ruang gerak yang lebih leluasa. Posisi daerah yang dipimpinnya sangat strategis dalam jalur pelayaran dan perdagangan maritim di kawasan timur Nusantara. Letaknya berhadapan langsung dengan Laut Banda, jalur yang paling ramai dalam kurun waktu perniagaan Nusantara saat itu. Ruang gerak yang diberikan pada Arung Palaka memungkinkan terjadinya komunikasi dengan pihak luar. Sementara kawasan ini, selain dalam pengawasan armada Kesultanan Buton, maka armada VOC dan Kesultanan Ternate senantiasa hilir mudik di Laut Banda. Salah seorang bangsawan pengikut Arung Palaka yang bernama Arung Pattojo diam-diam mengirim surat kepada VOC di Batavia melalui saudagar pelaut yang lewat untuk meminta perlindungan. Permintaan ini mendapat respon dari Gubernur Jenderal VOC,
sehingga pada bulan November 1663 Arung Patojo dan beberapa pengikutnya sejumlah 50 orang menumpang kapal De Leeuwin bertolak ke Batavia. Nanti beberapa bulan kemudian Arung Palaka bersama 300 orang lebih pengikutnya bertolak ke Batavia menggunakan perahu-perahu besar yang mereka buat di Holimombo dan selanjutnya menetap di Muara Angke, sebuah kawasan aliran sungai di Batavia. Pada tahun 1666, Arung Palaka kembali ke Jazirah Selatan Pulau Sulawesi setelah 6 tahun lebih berpetualang, dimulai dari Buton, Batavia, Minangkabau, pesisir pantai barat Pulau Sumatera, hingga Ulakan di Pariaman. Kembalinya Arung Palaka ini berhasil menggalang dukungan kekuatan Bone, Sopeng, Sidenreng, Binamo, dan Arung Keke, dibantu oleh Cornelis Jan Spelman, VOC, Kapitan Jonker Ambon, dan Sultan Mandar Shah Ternate, serta Kesultanan Buton, menghadapi pengaruh Kesultanan Goa, Kerajaan Wajo, Kedatuan Luwu, dan Kesultanan Bima, serta sisa-sisa kekuasaan Portugis. Tanggal 18 November 1667, Perjanjian Bungaya ditandatangani dan dikuatkan kembali pada tahun 1669. Pada era ini, Arung Palaka merupakan tokoh sentral pelaku perubahan mendasar atas peta kekuatan politik dan kekuasaan di bentangan kawasan selatan, barat, dan tengah Pulau Sulawesi, atau dikenal dengan sebutan Tanah Sempugi, bahkan di kawasan timur Nusantara. Pada tanggal 3 November 1672, mahkota kerajaan Bone diletakkan di atas kepala Arung Palaka sebagai Raja Bone ke-15 yang memerintah hingga tahun 1696. Meskipun ia tetap bertahta di istana yang dibangunnya di Bontoala. Laten Ritata Daeng Serang, Toundro, Tori Sompae, Datu Mario Riwao, Peta Malampe Gemena, Toa Patundru, Sri Baginda Ulakan, Sultan Sa'aduddin Mangkau Ribone ke-15, Datu Tungkena Tanah Sempugi, The Koning de Bugis, Kaisar Tanah Bugis, Matinroy Ribontoala, wafat dengan tenang di Istana Bontoala pada tanggal 6 April 1696 dan dimakamkan di Bukit Bontobiraeng, Katangka, satu kompleks dengan makam sang guru dan ayah mertuanya, yaitu Kareng Patingan Loang. Tempat itu juga tidak berjauhan dengan Bukit Tamalate, Katangka, dengan jarak 1 km, tempat makam para raja-raja Goa, di mana telah lebih dahulu beristirahat dengan tenang saudara sejalan dan saudara seperguruan juga lagonya, yaitu I Malombasi, Muhammad Bakir, Daeng Mattawang, Kareng Bonto Mangape, Sultan Hasanuddin, Sombaya Rigoa ke-16, De Hanses van Het Oosten, ayam jantan dari benua timur, Tuminaga, Riballa, Pengkana.